Un, deux, trois. Salam Fata. Wow, senang sekali nih hari ini kita dapat bergabung bersama. Tentunya dalam acara apa nih Om? Kita ngobrol tentang situasi yang terjadi Mbak Tessa. Kita kepingin kasih tema, kita bisa produktif di dalam suasana yang tidak kondusif. Wow, keren banget nih. Tapi ngomong-ngomong Om Joko, kayaknya kita perlu mengenalkan diri dulu nih. Oke. Silakan Mbak Tessa, mulai dari Anda, wanita hebat penuh dengan talenta. Aduh, saya merasa tersanjung sekali. Ya, nama saya Tessa Kastanya dan partner saya yang bikin saya grogi deg-degan tentunya. Beliau ini siapa Om? Nama saya Joko Kristianto, memang saya terbiasa membuat banyak wanita menjadi deg-degan. Aduh. Jadi topik kita hari ini tadi seperti yang Om Joko sudah sampaikan, yaitu tetap produktif di masa yang tidak kondusif. Begitu ya Om ya? Ya. Gimana menurut Om nih? Jadi gini Mbak, kalau kita melihat data-data yang ada ya dari beberapa mass media dikatakan kalau saat ini jumlah orang yang terpapar oleh COVID-19 itu mencapai 440.000 something. Iya. Tetapi berita baiknya buat orang Indonesia dan khususnya buat orang-orang yang percaya adalah kasus ini ternyata semakin menurun. Iya. Dan tingkat kesembuhannya juga semakin meningkat. Iya. Bahkan yang hebat lagi ternyata Menteri Kesehatan Republik Indonesia mendapatkan kesempatan untuk berpidato di WHO. Iya, Artinya betul. ini penghargaan yang luar biasa. Iya, betul. Gitu kan? Iya. Ya tentunya berarti ini adalah reward yang keren sekali ya buat Benar, Indonesia ya Om benar, ya, benar. begitu ya Om ya. Benar. Hanya saja seringkali kan tidak disadari. Betul. Orang berpikirnya banyak orang tidak peduli dan sebagainya. Iya. Ya kan? Iya, Tapi betul. justru saya kira situasi seperti ini membuat kita menggali, harus berani menggali. Nah. Ya. Sehingga Betul kemudian bisa sekali. berkembang menjadi lebih baik. Nah, Gitu kan? sebetulnya nih Om, gimana sih seperti yang Om Joko sampaikan bahwa kita harus tetap produktif. Nah, produktifnya sendiri itu apa sih Om sebetulnya? Menurut Om Joko? Ini pertanyaannya lebih susah dari tes masuk S2 nih. Waduh. Jadi kata produktif itu bukan berarti sekedar harta atau benda, tetapi menghasilkan. Menghasilkan itu bisa barang, bisa jasa, bisa sesuatu yang sifatnya kerohanian atau dari dalam. Iya. Menghasilkan semangat lebih baik itu juga Iya. produktif gitu Iya, kan. betul. Nah, saya kira hal-hal itu justru yang harusnya menjadi satu dasar background buat orang-orang Indonesia khususnya produktif yang seperti apa yang kemudian menjadi menghasilkan sesuatu yang bermakna. Nah, saya Gitu. sebetulnya setuju banget dengan argumennya Om Joko Ya. bahwa sebetulnya produktif itu nggak melulu soal uang Om. Yes. Tapi tanpa kita sadari Om, di dunia ini kita butuh uang loh Om. Bener loh Om, ya nggak Om? Apalagi Om Joko Ya. nih, kepala keluarga. Ya, apalagi Ya. buat wanita juga Waduh. kan. Ya. Om, beli Yang bedak kebetulan. Om, beli bedak Om. Ya. Menjadi seru Mbak Tessa karena berita yang lalu di beberapa mass media dikatakan bahwa di di pengadilan agama ternyata berderet kasus-kasus mengajukan perceraian. Gitu kan? Dan itu yang berderet ternyata banyak-banyak kaum wanita. Dan ketika ditelusuri ternyata kejadiannya adalah masalah ekonomi atau uang. Jadi alasan Mbak Tessa tadi mengatakan bahwa uang itu dibutuhkan sesuatu dan yang penting sekali valid, terbukti. Betul, Ya. karena gini Om, menurut saya gini, kita juga perlu, maksudnya kita ini harus realistis lah Yes, Om, yes, gitu yes. ya. Karena kita masih hidup di dalam dunia nih Ya. Om, belum di surga Om, Ya. gitu Om. Gimana Om menanggapinya nih Om? Setuju, tetapi surga itu sudah bisa kita mulai ketika kita ada di dunia, Ya. ketika ternyata kita bisa produktif bahkan dalam situasi yang seperti ini. Gitu kan. Makanya kepingin banget saya juga mendapatkan satu jawaban atau informasi. Sebetulnya produktif menurut versinya golongan milenial ataupun Mbak Tessa sebagai wanita yang kemudian berkarir dan sebagainya seperti apa? Lalu produktifnya kayak apa nih? Gitu kan? Supaya kemudian orang-orang juga tidak lagi berpikir mengenai hal yang negatif melulu, Ya. tetapi dengan positive thinking Ya. dia akan menjadi lebih produktif dalam menghasilkan sesuatu. Gitu kan? Iya, saya sih setuju ya. Gini, kayak kita nih masih muda ya. Sebetulnya diam di rumah aja, social distancing Yes. nih Om, ceritanya ya Om ya. Untuk anak muda Om, ya ampun Om, susah loh Om. Di rumah aja. Kita mau ngapain nih? Di rumah aja. Padahal sebetulnya produktif itu bisa kita pupuk terus Om. Yes.
Begitu. Anak muda zaman sekarang Om, idenya tuh banyak banget loh Om. Dengan kita di rumah aja gitu. Jadi memang nggak melulu soal uang. Kita bisa menggali skill kita Om. Terus kita bisa memberkati orang lain nih Om. Dari sisi rohani ya Om ya. Gimana menurut Om tanggapan Om? Jadi rupanya produktif, dan tadi ketika Mbak Tessa mengatakan bahwa di rumah situasinya seperti ini, lalu produktifnya seperti apa? Nah. Saya mau cerita begini. Cukup banyak orang-orang yang saya temui di luar, entah tua ataupun muda ya, mereka merasa bahwa yang pertama begini, aku seolah-olah nggak produktif, nggak bisa besok orang nih. Nah itu dia Om. Contoh ya, satu iya hal. Om, kita nggak bisa kemana-mana Nah, Om, nggak nanti produktif. ada solusinya, ada solusinya Mbak. Ya, makanya kita bicara tentang produktivitas hari ini. Nah berikutnya lagi, ada orang muda mengatakan begini, ketika saya di rumah, terus apa yang bisa saya hasilkan? Nah Gitu kan? itu dia Saya Om. akan coba gali dalam waktu yang singkat ini ya. Yang pertama, bicara soal kerohanian dulu. Jadi gini Mbak Tessa, pada masa yang lalu ketika masih aktif bekerja, kemudian ada jemaat, kemudian ada orang muda misalnya, khususnya karena ya saya tidak kebetulan masih dipercaya di pemuda, susah untuk besuk orang. Gitu kan? Karena apa? Saya kerja nih alasannya, saya masih kuliah nih, yuk besuk ke sana, susah. Bahkan yang akan dibesuk pun sedang tidak ada di tempat. Tapi rasanya Tuhan punya maksud yang baik. Justru dalam keadaan seperti ini kita bisa besuk by phone. Ini sebuah cerita yang mungkin bisa ditiru juga oleh orang-orang muda ataupun orang lain yang mendengarkan ini. Kami di Pemuda justru ada acara, jadi acaranya adalah anak-anak muda yang wanita ngumpul jadi satu, gitu kan, mereka ada Zoom gitu kan, lalu dibicara nih tentang hal yang terkait dengan orang-orang wanita muda seperti apa. Entah bicara soal karir dan sebagainya, gitu kan. Nah yang pria juga ngumpul nih, tetapi ceritanya tetap terkontrol, ada yang bertanggung jawab di sana. Jadi orang-orang, bahkan saya mendengar begini, ada salah satu atau salah dua pemudi mengatakan begini, sering-sering dong bikin acara kayak gini, aku kan nggak kuliah jadi jenuh nih. Sementara kan papa mama juga punya kesibukannya sendiri gitu kan. Nah saya kira ini jadi produktif banget nih. Jadi kalau saya menyimak berarti ini meningkatkan kualitas komunikasi, betul nggak Om? Iya. Nah, lanjut Om. Ya. Nah terus berikutnya lagi ini bicara tentang hal yang sekuler nih ya. Kemarin saya bertamu ke seseorang, orang muda yang saya luar biasa kagum. Ternyata di rumahnya punya ratusan ikan cupang. Dan cupang itu ternyata ketika dijual, Mbak Tessa boleh lihat nih di Facebook, di grup yang lainnya, itu harganya bukan 3.000, 4.000 loh. Iya. Karena ketika saya mau ikut lelang, itu harga dasarnya berapa? 100.000 Mbak. Wih, luar biasa ya. Nah, kalau bayangkan kalau punya, bahkan orang muda ini bilang gini, Om, ini 1 ekor betina ini, bukan membetinakan ya, betina ini 500.000 nggak saya keluarkan Om. Itu di sebuah kolam. Saya tanya, loh Mas, kamu kerjain dari rumah? Iya Om, nggak bisa saya bawa ke kantor. Iya. Gitu kan? Iya. Saya ketemu dengan orang muda lagi. Itu benar-benar produktif di masa tidak kondusif. Itu sih benar Om. Saya ketemu orang muda lagi, saya tanya, apa kegiatanmu? Jawabannya gini, aku mau bikin hidroponik. Sebuah ide yang cemerlang kan? Artinya apa? Nggak perlu lahan yang luas, gitu kan? Tetapi ternyata dia bisa sangat produktif sekali. Betul. Gitu kan? Bahkan ini ya sebentar lagi kan musim hujan nih. Artinya dingin, terus kemudian orang tetap fit. Kenapa enggak? Bukan menghasilkan uang, tetapi misalnya nanamnya jahe. Ya. Ya kan, jadi nggak harus, belum tentu harus skala luas. Gitu nah kan? Gini Om, kalau saya melihat dari ceritanya Om ya, berarti kan artinya ada ide waktu kita mau melakukan sesuatu. Nah bagaimana dengan orang yang, aduh saya nggak tahu nih mau ngapain. Ya, nah kalau begitu gimana tuh Om? Nah menarik, pertanyaannya menarik. Jadi itu yang jadi pikiran saya dari pagi tadi ketika saya jalan-jalan ke pasar sampai menjelang ganti baju tadi. Om Joko ke pasar ya, tuh? Ya ke pasar, karena saya ingin lihat realita di luar itu ada apa. Ternyata di luar sana sekarang ini dikatakan cabai 1/4 kilo 5.000 gitu kan, saya tahu harganya. Artinya saya berpikir ternyata sesuatu itu bisa dijual, bisa ada harganya asal kita mau. Gitu kan? Nah khususnya pada saat ini saya rindu sekali ketika dalam perjalanan tadi berpikir, kenapa enggak kita satu kali harus berkumpul ini. Katakan kita dalam komunitas gereja, berkumpul orang-orang yang punya duit, nih kelompok punya duit nih, beneran punya duit. Yang satu adalah kelompok orang yang punya ide, gitu kan, tapi nggak punya duit, gitu kan. Yang ketiga adalah kelompok orang yang nggak punya duit, nggak punya ide, tapi punya semangat. Jadi matching ya Om ya. Nah,
mungkin ada sebuah kalimat dalam sebuah lagu dikatakan supaya mereka menjadi satu Abis sama ini seperti kita. Abis ini kita buka di YouTube ya. Apa yang lagu judulnya apa ini? Saya penasaran ini. Ya. Jadi kenapa enggak pada masa saat seperti ini bukan kita menghindari, bukan kita menolak social distancing, tetapi intinya banyak orang yang punya talenta, kita kumpulkan jadi satu. Betul Om. Gitu kan? Karena gini, sometimes memang benar seperti yang Om Joko bilang ya. Saya nggak punya ide, tapi saya punya uang. Yes. Ada lagi, saya punya uang nih, tapi kekuatan saya udah lemah. Nah, saya setuju banget dengan Om Joko. Lanjut Om. Tadi saya kepikiran, sementara tadi di jalan juga kepikiran nih. Orang lagi senang piara burung. Bener nih, karena apa? Menghilangkan waktu luangnya. Betul. Gitu kan? Menghabiskan waktu luangnya. Ternyata bisa juga kita menernakkan burung. Saya sedang mencoba untuk beternak perkutut nih. Siapa tahu sebentar lagi berkembang. Misal Ya, gitu kan. atau ini Om, sekarang lagi booming tanaman hias Om. Aglonema. Tadi saya Betul. beli di pasar ya. Pas beli di pasar, kemudian potong rambut. Pas potong rambut tidak secara kebetulan ada seorang wanita menghampiri istri saya. Dia bilang, ibu belinya berapa? Iya. Oh dia beli 50. Ibu mau nggak beli di tempat saya cuma 5.000? Oh iya, Nah. kalau gitu nanti kasih tahu ya Om, saya mau beli loh Om, benar. Orangnya ada di jalan sekitar jalan Pajajaran, nanti kita ngobrol dengan dia. Oke. Nah, jadi tadi seperti Mbak Tessa katakan, yang penting komunikasi. Dengan ngobrol tadi, dengan mbak-mbak tadi, ada sesuatu yang bisa kita kembangkan loh. Iya. Mereka jual 5.000, kita bukan mengatakan cari untung terlalu banyak, ya. Kita memberikan satu nilai tambah. Kita lap daunnya, kita bersihkan, medianya, harganya mungkin bisa 25.000. Iya. Nah itu artinya produktivitas itu bisa digali dalam suasana yang Betul, jadi produktif itu sebetulnya luas sekali ya Om ya. Bahkan sebetulnya menurut saya ya Om, tidur itu produktif loh Om. Tidur itu produktif. Coba. Nggak ngerti saya. Penasaran nggak? Nggak ngerti. Gini, ada banyak orang yang seneng banget kerja nih Om. Tidurnya sedikit Om. Nah di masa sekarang nih Om, mereka jadi memperbaiki kualitas tidur mereka. Gitu Om ya, ini sih hanya jok-jok yang kecil-kecil aja sih. Tapi menurut saya sangat masuk di akal Om, benar. Walaupun mungkin konteksnya bukan produktif, cuma dia meningkatkan imun tubuh dan ketika imun tubuhnya tergali, muncul dia akan menjadi hidup dengan lebih produktif. Betul sekali Om Joko. Jadi memang hidup itu dan produktivitas memang kaitannya banyak. Tetapi yang penting adalah bagaimana ada sebuah ide, kemudian ide ini bisa dihubungkan satu dengan yang lainnya dalam situasi yang seperti ini. Jadi luas sekali gitu ya Om ya. Nah kalau dari sisi rohaninya? Nah, sisi rohaninya begini. Bukan curhat sih, jadi sejak akhir curhat nggak apa-apa. Oke, sejak akhir September saya WFH. Kalau Tuhan izinkan sampai akhir November. Tetapi sekarang setiap jam 2:30 pagi saya terbangun nih Mbak. Dan saya punya satu pemikiran dari zaman dulu, kalau saya dibangunkan pada jam tertentu itu bukan untuk tidur lagi, tetapi harus berdoa. Nah sekarang setiap pagi jam 2:30 saya terbangun dan berdoa, gitu kan, rasanya nikmat banget. Dan saya tidak pernah merasakan itu ketika saya ada dalam suasana sedang sibuk bekerja, gitu kan. Nah kemudian siang saya bisa bangun lebih cepat lalu bisa berolahraga. Seperti hari ini setelah doa pagi, bukan pamer berdoa jadi pamerin ya, tetapi waktu ini saya ingin berbagi. Setelah itu kemudian ada banyak yang dilakukan. Dan sekarang ternyata tubuh saya katanya, kok ini ya makin kurus gitu. Iya, gitu kan. Tapi sehat-sehat gitu. Iya. Jadi artinya mungkin itu juga akan memperbaiki produktivitas saya. Iya, jadi kalau saya lihat berarti memperbaiki juga kualitas hubungan kita dengan Tuhan gitu ya Om ya. Jadi lebih rajin berdoa tentunya ya Om ya. Karena kalau dulu kita diburu-buru dengan waktu. Saya nih Om ya, ibu rumah tangga. Mau berdoa, anak udah manggil nih Om. Nah kalau sekarang mungkin lebih banyak waktunya. Mungkin seperti itu ya Om ya. Iya benar. Lanjut Om. Dan saya kira hal itu semuanya akan memperbaiki sesuatu dalam diri kita. Entah itu ide, entah itu kesehatan, yang kemudian akan menjadi hal yang lebih baik. Saya ingat khotbahnya Pastor Jefta pada waktu itu, katanya peperangan yang sesungguhnya adalah di pikiran kita, di otak kita. Nah kalau otak kita hitam ya yang keluar hitam. Gitu kan? Tapi kalau otak kita ini bersih, putih karena tubuh kita sehat, yang keluar juga positif. Saya kira seperti itu. Nah tidur tadi yang lebih baik, pikiran yang lebih baik, suasana yang lebih baik akan membuat saya kira produktivitas kita juga akan meningkat. Nah, pada masa seperti ini ya mari kita mengucapkan syukur dengan lebih banyak karena memang dalam keadaan yang tidak kondusif kita masih diberikan kesempatan dengan sangat baik. Mbak Tessa kan juga sangat produktif dengan aku kemarin punya kegiatan ini dan sebagainya gitu kan. Nah, saya kira hal ini akan membuat kita menjadi harus semakin
mensyukuri segala sesuatu. Saya jadi ingat sebuah firman Tuhan, katanya begini. Firman Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan itu merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi situasi seperti ini saya yakin sudah juga dirancangkan oleh Tuhan. Yes, itu dalam bisnis plan-nya Tuhan kalau boleh bahasanya. Itu ada dalam bagian dari plan-nya Tuhan dan rancangannya adalah sempurna. Mungkin ada yang mengatakan, tapi kok saya tersiksa? Nah, itu dia Om. Artinya kita masih dalam proses, belum sampai tujuan, gitu kan? Berarti tergantung daripada respon kita juga ya Om ya. Kita mau menjadi produktif atau tidak, tergantung dari respon kita, karena Tuhan sendiri dari awal mula sudah menerangkan atau memberikan satu plan buat kita semuanya. Nah, situasi apapun, khususnya pada situasi yang seperti ini, kita mesti semakin hebat. Ingat juga khotbah ataupun firman Tuhan yang ada di Alkitab, dikatakan pada saat masa lalu Abraham juga Yakub, dia justru menabur benih pada saat kesulitan. Dan pada saatnya dia menghasilkan satu panenan yang luar biasa. Kenapa tidak? Ketika dalam suasana seperti ini, kita bukan kemudian tenggelam, tetapi kita punya semangat untuk membangun diri dan membangun orang lain, sehingga pada saatnya nanti orang-orang sedang mulai bergerak, kita sudah menerima hasilnya. Nah, kira-kira nih Om Joko, ada nggak kiat-kiat tersendiri untuk tetap terus produktif buat teman-teman yang ada di rumah nih tentunya Om? Saya ingin mengatakan bahwa kalau dari apa yang saya alami, yang pertama bersyukur. Artinya itu penting banget memang. Dengan bersyukur kan kita ngerti bahwa ini bagus kok, gitu kan? Nah, dengan satu, yang kedua berpikir positif saja. Karena apa? Ketika kita berpikir negatif, maka yang terjadi adalah semuanya akan menjadi menurun. Tetapi kita berpikir positif, bahkan ketika jalan itu seolah-olah tertutup ya, kita bisa lompat tinggi, gitu kan? Karena janjinya lah kemenangan, asik. Dia batu keselamatan, kukalahkan musuh dan melompat tembok. Tembok apa? Tembok kekhawatiran, tembok suasana yang tidak kondusif, supaya kita benar-benar menjadi lebih dari pemenang. Gitu Mbak Tessa. Aduh, seneng banget rasanya loh hari ini. Luar biasa ya. Dan saya memang sangat termotivasi Om. Ngobrol-ngobrol seperti ini tentunya dapat memberkati saya, tentunya juga teman-teman yang ada di rumah. Nah, hal seperti ini juga bisa dikatakan kita produktif nih Om. Oh iya. Iya Om ya. Ngobrol-ngobrol santai tapi bisa memberkati orang-orang yang ada di rumah. Begitu ya Om ya. Dan saya berharap ke depan mungkin juga banyak diskusi-diskusi yang seperti ini, yang sifatnya membangun, lalu orang yang terbangun bukan hanya sekedar terbangun lalu duduk, terbangun lalu mengerjakan apa yang ada dalam pikirannya, menghasilkan sesuatu, maka benar-benar menjadi produktif. Nah, buat teman-teman, Bapak Ibu yang ada di rumah, jadi kita tetap produktif di masa-masa seperti ini. Ingat, jangan lupa seperti pesannya Om Joko, tetap bersyukur, apalagi Om? Kemudian kita selalu berpikir positif. Kemudian setelah kita berpikir positif, jangan hanya duduk, tetapi bangun, lakukan sesuatu dengan tetap mengandalkan Tuhan, karena di sana pasti ada kemenangan dan keberhasilan buat kita semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol cantik. Ngobrol ganteng Saya cantik Om. Saya cantik karena Om. Karena katanya saya ganteng. Iya. Ganteng presto gitu. Oke, saya kira terima kasih juga buat kesempatannya kita ngobrol Mbak Tessa. Berharap kemudian kita akan mendapatkan tema-tema baru dengan orang-orang lainnya yang akan lebih membangun dan bermanfaat buat kita. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa.